Tahu nggak sih kalau ternyata jumlah pengguna media sosial yang aktif di Indonesia itu mencapai 191 juta orang. Saking banyaknya, ini kalau kita sering baca di kolom komentar, ada "Ayo netizen Indonesia, trending kan?" Viral beneran. Nah, sekarang kita akan bahas terkait unggahan pribadi seseorang di media sosial yang justru jadi bahasan satu negara. Nih ya, kalau saya buka trending topik hari ini ada kata selamat yang jadi trending. Saya pikir tadinya ini tentang bayi yang selamat usai dilahirkan di tengah timbunan bangunan roboh pasca gempa di Suriah. Tapi ternyata kata selamat yang trending merujuk tentang salah satu restoran, nama jalan, dan ucapan selamat. Nah, sekarang makin banyak nih yang viral gara-gara kehidupan pribadi, komen pribadi para selebgram dan juga influencer di media sosial. Seperti yang satu ini, yang lagi trending, yang lagi viral, pasti pada tahu. Ada pernyataan opini pribadi seorang influencer yang akhirnya mengundang reaksi satu negara. Jadi, influencer ini sempat bilang di media sosial, punya anak adalah beban. Meskipun sebenarnya ya, ini adalah pernyataan atau keputusan untuk hidupnya sendiri, pilihan pribadi, tapi viral karena dia termasuk influencer. Atau ingat gak ada seorang selebgram yang viral setelah memposting kegiatan dirinya bersama bayinya yang naik jet ski tanpa jaket pelampung. Saat itu kritikan langsung datang untuk sang selebgram yang dinilai hal itu berdampak buruk. Langsung jadi bahasan di semua lini media sosial. Sebenarnya ya kalau dilihat dua hal tadi itu adalah kehidupan, aktivitas, opini pribadi sang influencer dan juga selebgram. Tapi jadi viral karena itu dia tadi, karena mereka sebagai influencer dan juga selebgram yang punya banyak pengikutnya, muncul di media sosial jadi ada dampaknya. Reaksi netizen pun beragam. Kalau dipikir-pikir, tapi kenapa ya? Konten-konten seperti itu yang paling banyak mengundang reaksi netizen. Sah saja sih kalau netizen ingin berpendapat di media sosial terkait apa yang diunggah oleh influencer ataupun juga selebgram. Cuman lah kok ada ya yang berpendapat ini kurang baik atau kurang sopan lah. Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut terkait hal itu, kita lihat data yang ini dulu. Jumlah pengguna aktif media sosial di Indonesia 2023 ada 191 juta orang. Ini artinya 70% orang Indonesia pakai medsos. Jadi nggak heran kan kalau apa-apa sekarang cepat viral, apalagi kalau dinilai penuh dengan sensasi. Berbeda seperti yang tadi kita lihat di dua kasus selebgram dan juga influencer yang lagi trending saat ini. Tapi kerap kali kok malah menimbulkan konflik sosial ya. Dan kita melihat tren percakapan di media sosial dan juga digital dan sebagainya ini memang berawal dari para tokoh-tokoh ataupun para influencer ataupun para netizen yang mendapat diskusi banyak, misalnya mendapat perhatian banyak, mendapat engagement yang besar. Nah, ini yang menjadi perhatian dari para netizen, para masyarakat, dan bagaimana isu ini bisa terbentuk dari mereka juga gitu loh. Bahkan sekarang tidak perlu menjadi seorang tokoh publik untuk menyampaikan sesuatu. Kita bisa menjadi seorang influencer, udah bisa menyeting satu agenda ataupun satu isu tertentu, dan ini which is ini kita nggak tahu, kita bisa melihat ini suatu hal yang positif, bisa juga melihat ini sebagai suatu hal yang negatif. Nah, kalau menurut kamu gimana? Ya kalau sekarang sih saya lihat udah makin bebas ya, orang bisa ngeluarin pendapatnya macam-macam, entah itu influencer atau orang biasa udah ibaratnya udah bebas lah mau ngomong apa aja. Yang penting sekarang sih kalau menurut saya sih untuk menghindari hal-hal yang sifatnya bentrokan gitu, menimbulkan bentrok, menimbulkan polemik itu mendingan sih ditahan dulu lah gitu. Kembali lagi gimana cara kita nanggepinnya kayak gitu loh. Kalau memang kita merasa itu nggak related sama hidup kita, ya udah sih ya mending diem aja ya. Kalau saya pribadi sih lebih gimana ya, cuek aja udah gitu loh. Menurut aku influencer perlu ya membatasi diri untuk berkomentar segala hal, karena kan mereka itu salah satu public figure ya, jadi bakalan ada di media sosial, di TV, jadi harus dibatasin sih menurut aku.
Tapi ya kalau kita ingat di awal-awal platform media sosial ini kita follow untuk menjalin suatu komunikasi, mendekatkan yang jauh, mengunggah foto pribadi dan sebagainya. Semakin kesini, semakin hari platform media sosial justru semakin banyak digunakan sebagai media penyebar informasi bahkan tempat untuk mencari cuan. Tapi bagaimana ya supaya kita bisa menyaring apa yang beredar di media sosial? Jangan sampai pengaruh media sosial ini berdampak buruk untuk kita. Kita yang punya portalnya gitu mau menerima atau tidak nih dari berita-berita yang ada di sosial media kita gitu. Yang pasti yang pertama sih kalau untuk kesehatan mental ya saya menyarankan kita harus memang menyaring berita yang memang kita masukkan ke dalam pikiran kita atau berita yang hanya sekedar kita baca dan gak kita pikirin gitu. Jadi yang pertama kita harus memilah nih akun-akun yang kita follow juga akun-akun yang positif. Teman-teman juga gitu walaupun kita kenal pastikan yang ada di feed kita itu adalah orang-orang memang memposting hal-hal yang tidak membuat kita berpikiran negatif. Yang ketiga tentunya kita harus hati-hati dengan berita-berita yang viral karena itu belum tentu sebuah kebenaran. Jadi kita juga jangan gampang untuk merepost berita itu atau mengomentari berita itu. Kemudian yang terakhir adalah bagaimana caranya supaya screen time kita atau waktu kita melihat sosial media itu tidak terlalu lama sehingga kita tidak terpapar oleh berita-berita yang sebenarnya belum tentu terjadi gitu. Dan ini penting karena saking seringnya kita terpapar oleh sosial media, kita tuh sampai nggak bisa membedakan ini sebuah berita yang real atau berdasarkan berita yang tidak benar gitu. Jadi ini yang memang harus kita pahami. Jadi kontrolnya ada di tangan kita dan sebisa mungkin kita jangan menjadi bagian yang ikut men-share berita-berita yang belum tentu itu adalah sebuah kebenaran. Jadi kuncinya tuh di tangan kita sendiri sama di pikiran kita. Harus diakui, nggak semuanya yang viral itu memiliki dampak buruk. Ada juga yang berdampak baik, bermanfaat, atau setidaknya kita bisa mengambil pelajaran dari situ. Bahkan ini ya, kekuatan jari netizen Indonesia bahkan memiliki power yang luar biasa, memberikan pengaruh. Ambil contoh, kasus mahasiswa UI Hasya yang dijadikan tersangka usai meninggal dunia akibat kecelakaan. Kemudian polisi mencabut status tersangkanya. Awalnya itu juga karena desakan dari para netizen. Intinya semua pilihan, mau viral karena sensasi atau justru karena prestasi, mau kita ikutin atau enggak. Yang pasti selalu bijak dalam bermedia sosial. Dan ingat, ini berlaku bukan hanya untuk para netizen, tapi juga tentunya untuk para influencer dan juga selebgram. Gimana menurut kamu?